Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Samuel Pandi, Pendeta Samuel Pandi SP. Kita jumpa dalam suasana sukacita. Tuhan selalu menjaga engkau. Pagi ini saya mau membagi pengalaman firman yang saya baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, setelah sapaan damai sejahtera, sekarang Tuhan mendekati para murid dan dia bilang, terimalah Roh Kudus. Kita tahu bahwa dalam Alkitab, kisah penciptaan itu mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya tubuh kita ini adalah tubuh debu tanah biasa. Tetapi karena nefas Roh Tuhanlah yang membuat saya dan saudara menjadi hidup. Tuhan menghembuskan roh lewat hidung. Kemudian setelah itu cara Tuhan menuntun kita di dalam perjalanan gereja. Kita tahu peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana gerakan karya roh yang membuat gereja bertumbuh menjadi Kristen pengikut Kristus. Dalam kisah Paskah juga Tuhan menunjukkan bagi kita bagaimana karya roh, semangat baru. Tuhan mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus disebarkan bagi mereka setelah sapaan damai sejahtera. Kita tidak hanya mendengar sapaan damai sejahtera, tetapi kita harus punya satu spirit baru. Kuasa Roh Kudus harus menembusi hati dan jiwa kita, sehingga sapaan damai sejahtera itu kita mengerti, semua panggilan Tuhan Yesus itu kita mengerti. Spirit baru berkobar-kobar dalam hidup kita. Dan spirit baru itu kita mau melangkah untuk aktivitas kita. Karena spirit baru itu menolong kita untuk kita melupakan, melepaskan semua yang menjadi beban kita, semua yang melukai kita, semua yang tidak berkenan, semua yang mencemaskan kita, kita lepaskan untuk kita memulai dengan spirit baru. Saudara-saudara, sesungguhnya Roh Kudus itu tidak pernah menyangkali kita. Dia hadir dalam kelemahan kita, dia hadir ketika kita tidak mampu. Yesus tahu itu, karena itu dia bilang, terimalah Roh Kudus. Sebab gerakan kita itu tanpa tuntunan Roh Kudus adalah gerakan yang tidak akan menemukan damai sejahtera. Seluruh aktivitas kita jika tidak dituntun oleh Roh Kudus, spirit semangat yang kuat dalam diri kita, maka yang kita temukan adalah kegagalan. Kita berproses dalam hidup ini. Bukan berarti saudara-saudara kita terlalu penuh dengan keyakinan diri sehingga kita tidak menjadi manusia lagi, tidak. Sebab konsep di mana Roh Kudus menolong kita artinya kita tidak selesai berhenti berjuang bersama Tuhan Yesus. Roh Kudus menuntun kita sehingga kita tidak pernah goyah menghadapi seluruh tantangan apapun. Ini kekuatan di pagi ini. Kita mesti punya ruang hati untuk Roh Kudus bertakhta di dalamnya. Kita mesti punya ruang hati untuk Roh Kudus tinggal, karena di mana Roh Kudus tinggal, dia akan menolong hati nurani kita yang lemah ini, membisikkan sesuatu yang indah menurut kehendak Tuhan, memberikan kita hikmat untuk kita memutuskan sesuatu secara tepat dalam hidup kita ini. Berapa banyakkah Roh menguasai dan menuntun hidup kita? Saudara, setiap hari, setiap waktu punya tantangan tersendiri. Ketika saudara bangun pagi, saudara bukan hanya bangun dengan pengampunan Allah. Saudara juga bangun dengan seluruh kehendak dirimu juga. Seluruh mimpimu, saudara bangun dengan seluruh rancanganmu. Saudara bangun dengan seluruh nafsu besarmu. Saudara bangun dengan cita-citamu. Apa yang engkau mau buat hari ini? Engkau harus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus. Buka hati agar Roh Kudus bertakhta. Sehingga apapun yang engkau lakukan, semuanya dilakukan dalam kehendak Tuhan. Mudah-mudahan saudara menundukkan kepala, meminta pertolongan Roh Kudus. Karena ada banyak roh di sekitar kita
yang saat ini siap menghancurkan kita. Roh yang menguasai bibir mulut kita, roh yang menguasai otak kita, roh yang membuat keinginan-keinginan kita menjadi meleset karena hedonisme kita, zaman yang membuat nafsu yang begitu kuat membuat kita tidak bisa menahan diri. Mulailah dengan menerima Roh Kudus supaya jalan kita tidak tersesat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajarkan kami untuk mau memberi hati dan membiarkan Roh Kudus tinggal di dalamnya sehingga kami menemukan Engkau dalam seluruh aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.